Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barka Saputra, NPM saya 2001 Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 2 sampai ke 5 mata kuliah fikih ibadah. Yang kita mulai dari yang pertama adalah pengertian fikih ibadah, tujuan dan macam-macam ibadah itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian fikih. Fikih secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang memberikan acuan kepada para mukallaf yang didasarkan oleh dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan ibadah adalah taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan tujuan ibadah itu tersendiri adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridho Allah. Dan yang terakhir adalah macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah bisa kita ketahui seperti sholat 5 waktu, haji, zakat, puasa, jujur, amanah, dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya suatu ibadah. Yang pertama adalah prinsip. Prinsip ibadah antara lain yang pertama yaitu niat. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga tanpa perantara harus dilakukan diri sendiri. Yang keempat adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah seimbang antara dunia dan akhirat. Yang kedua adalah ruang lingkup ibadah. Menurut Ibnu Taimiyah, ruang lingkup ibadah itu adalah segala macam bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini bisa saya contohkan seperti sholat, zakat, puasa, haji, sikap jujur, amanah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah syarat. Syarat diterimanya suatu ibadah itu tersendiri yaitu satu, niat. Niat ini harus dilandasi dengan kekhusyukan tanpa adanya sedikit pun sifat riya. Yang kedua harus dilandasi dengan pelaksanaan yang sangat jelas menurut hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga adalah dasar hukum ibadah. Ada 2 dasar hukum ibadah. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat Islam di dunia. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup umat Islam di dunia. Nah, di dalam kitab Al-Quran terdapat banyak surah dan ayat yang mengatur tentang ibadah itu tersendiri. Sebagaimana contoh, saya akan memberikan satu contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua adalah hadis, as-sunnah atau hadis. As-sunnah atau hadis ini merupakan dasar yang kedua setelah Al-Quran. Hadis ini berpacu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang keempat atau yang terakhir adalah thaharah jasmani dan rohani. Yang pertama, thaharah jasmani. Thaharah jasmani bisa sering disebut juga dengan thaharah nisyah atau thaharah badan. Thaharah ini bertujuan untuk mensucikan diri atau bagian tubuh dari hadas. Hadas ini dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas kecil adalah ketika kita membuang air kecil atau air besar, kita diwajibkan untuk berwudu. Yang kedua
hadas besar. Contoh hadas besar yaitu mimpi basah, haid, bersetubuh layaknya suami dan istri. Yang keempat adalah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Cara menghilangkan hadas ini adalah dengan mandi wajib. Dan ketika tidak ada air, kita bisa melakukan tayamum. Tayamum itu bersuci menggunakan debu. Yang kedua adalah toharoh rohani. Toharoh rohani ini bisa sering disebut juga dengan toharoh hati. Tujuan toharoh ini adalah mensucikan hati dari sifat syirik dan dengki dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Nah, toharoh ini bisa disebut toharoh yang utama dikarenakan apa? Sebelum kita melakukan toharoh jasmani, kita harus mensucikan hati kita terlebih dahulu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya juga manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.